Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita diberikan kesehatan untuk sama-sama hadir dan berkumpul dalam rangka eksekutif training Bappenas Policy Modeling Dashboard CGE ini. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dari baik Bapak Ibu Kepala Bapeda yang hadir langsung maupun Bapak Ibu yang mewakili Bapak Ibu Kepala Bapeda, karena tentunya pelatihan ini adalah pengenalan Indoterm. Oleh sebab itu kami memang meminta yang hadir ini, kami mengundang langsung Bapak Ibu Kepala Bapeda untuk supaya nanti menyambung dengan apa yang training yang diberikan tadi pagi, dari sejak kemarin dan tadi pagi terkait dengan penggunaan data-nya. Jadi yang kemarin dan tadi pagi itu adalah penggunaan teknis dari modelingnya. Kemudian yang siang hari ini adalah pengenalan bahwa modeling yang tadi kita pelajari oleh staf-staf Bapak Ibu itu kita buatkan dalam bentuk dashboard sehingga tidak menyulitkan level pimpinan untuk melihat dan mengamati serta menggunakan secara utuh pemodelan yang dilakukan oleh staf Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi melihat programming code, kode-kode program begitu, tetapi lihat saja langsung dalam dashboard ini. Tentunya dinamika perekonomian global saat ini penuh dengan tantangan yang harus kita antisipasi dan mitigasi. Memang perang Rusia dan Ukraina ini berdampak sangat panjang dan cukup kompleks, tidak saja pada negara-negara yang terlibat perang, tetapi juga sudah mulai terasa impactnya terhadap perekonomian Indonesia, terutama transmisinya dari hal peningkatan harga komoditas yang sudah kita rasakan, tekanannya sudah mulai terasa, baik di tingkat inflasi yang kita rasakan di bulan ini, pengumuman BPS sudah lebih dari 4%, 4,25%, dan juga nilai tukar yang sudah tembus lebih dari 15.000. Nah, jadi tentunya kita tidak boleh menutup mata tantangan global ini, apalagi kemudian dengan tekanan inflasi yang semakin tinggi, pastinya akan ada pengetatan likuiditas global karena banyak central bank dari berbagai negara sudah mulai melakukan pengetatan kebijakan moneter. Kemudian selain itu juga sudah mulai terlihat tanda-tanda meningkatnya Omicron varian baru, termasuk di Indonesia, dan juga kita menghadapi yang kita sebut dengan kondisi triple challenges, di mana kondisi perekonomian ini dihadapi oleh tingkat inflasi tinggi, tapi secara bersamaan juga suku bunga yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Nah, ini padahal sesungguhnya kalau misalnya kita menghadapi perekonomian yang tumbuh melambat, salah satu resepnya adalah menurunkan suku bunga supaya ekonomi bisa bergerak. Tetapi kondisi sekarang ini tidak bisa kita lakukan karena tekanan inflasi dari sisi supply terutama ini sangat dirasakan oleh baik di tingkat global maupun di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah ketidakpastian global ini mendorong revisi ke bawah dari proyeksi perekonomian global dan juga di berbagai negara. Jadi berbagai lembaga internasional sudah mulai nih melakukan koreksi dari proyeksi-proyeksinya, baik proyeksi negara maju maupun di negara berkembang. Ini kalau kita lihat bagaimana mereka mengkoreksi di bulan Juni 2022, itu koreksinya berwarna merah tuh koreksi ke bawah semuanya. Artinya apa arti dari koreksi ke bawah ini adalah ada potensi pesimisme yang dihadapi oleh perekonomian yang kita hadapi dalam konteks perekonomian global, mengingat tadi tantangan yang dihadapi. Lanjut.
Ekonomi Indonesia pun sebenarnya mampu untuk selama sampai dengan kuartal pertama kan kita sudah terlihat cukup robust, cukup resilient, dan kita cukup mampu untuk tetap tumbuh di atas 5%. Tetapi kemudian kuartal kedua kita lihat kelihatannya masih akan bisa tetap terjaga karena memang dibantu oleh domestic demand yang kuat, terutama pada saat Ramadan dan Lebaran, libur Lebaran itu ternyata salah satu faktor yang kami perkirakan kuartal 2 masih cukup baik. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan kuartal ketiga dan kuartal keempat? Bagaimana kita tetap menggerakkan perekonomian domestik untuk mampu tetap berdaya tahan terhadap tantangan perekonomian global, itu yang menjadi PR kita. Di tahun 2045 kita punya cita-cita Indonesia menuju Indonesia emas masuk ke dalam kategori negara berpendapatan tinggi. Artinya kita memerlukan pertumbuhan ekonomi tinggi bukan di tingkat nasional saja, tapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dibutuhkan di setiap daerah. Karena agregasi pertumbuhan ekonomi daerah ini nantinya jadi nasional. Kalau Bapak dan Ibu pesimis terhadap pertumbuhan ekonominya, ya nasional kami juga tidak bisa optimis. Oleh sebab itu peran Bapak Ibu di Bapeda selaku yang juga sama tugasnya dengan kami di Bappenas di tingkat nasional, yaitu menyusun target pertumbuhan ekonomi. Nah, inilah peran penting Bapak dan Ibu, bagaimana kita menyusun skenario perencanaan, programming skenario agar target kita untuk setiap tahunnya bisa tumbuh di atas 5%, bahkan hitungannya Pak Chandra ini adalah mengatakan kita harus tumbuh 5,7% rata-rata sampai dengan 2045 kalau kita ingin menjadi negara maju sebelum 2045. Jadi kalau kita ingin keluar dari middle income trap di tahun 2043, itu hitungan Pak Chandra dan tim adalah 5,7% rata-ratanya. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dengan business as usual. Ini kita harus lakukan dengan betul-betul kita berpikir out of the box, menyusun skenario perencanaan bukan proyeksi. Jadi sekali lagi kami katakan bahwa pada saat kita mengeset sasaran pertumbuhan ekonomi bukanlah dengan forecasting atau mengikuti tren. Bukan dengan mengikuti tren bahwa kemarin sekian berarti trennya sekian kan sekian. Bukan itu. Tugas kita sebagai perencana adalah bagaimana kita mengeset sasaran pertumbuhan ekonomi dan menyusun skenario perencanaan. Sehingga target yang kita capai itu bisa kita kita bisa kendalikan dan kita bisa capai pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi sekali lagi ini bukan forecasting, tugas Bappenas, tugas Bapeda adalah bukan melakukan proyeksi, tetapi melakukan skenario perencanaan atau programming skenario untuk mengejar atau mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang kita tetapkan. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, untuk kita bisa menyusun skenario perencanaan, tentunya kan kita butuh tools, butuh alat. Nah, alat itu salah satunya yang kami hadirkan di sini. Jadi alat tadi adalah satu modeling untuk membangun sense kita, membaca bagaimana nanti ke depannya jika kita melakukan A, B, C, D. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat kalau nanti akan ada krisis, kita akan terkoreksi pertumbuhannya berapa. Jadi artinya ini penting untuk membantu Bapak dan Ibu punya argumentasi saintifik, tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan. Karena modeling ini sudah dibangun waktu itu Unpad bersama Bappenas sejak 10 tahun yang lalu. Jadi ini sudah kami tes untuk beberapa, nanti Pak Chandra dan mungkin Bu Vita akan lebih bisa menjelaskan pemakaian yang sudah kita lakukan dalam hal pemanfaatan dari model ini. Demikian mungkin semoga apa yang sudah kami kembangkan di Bappenas ini kami share kepada Bapak Ibu di sini. Semoga ini menjadi alat bantu kita semua untuk merencanakan pembangunan Indonesia yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.